sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, kali ini aku Nadia Rahmadani dari Fakultas Administrasi Publik akan membuat podcast. Podcast kali ini akan bahas tentang manajemen perubahan. Nah, pasti teman-teman sini juga udah pada paham dong tentang manajemen perubahan itu. Kalian juga pasti udah punya pengertian sendiri nih tentang manajemen perubahan itu seperti apa versi kalian. Nah, sekarang aku juga mau jelasin ulang tentang manajemen perubahan versi aku secara singkat dan jelas. Sekarang kita bahas ya teman-teman. Nah, perubahan yang ada di hidup manusia itu tidak dapat dielakkan lagi. Pasti setiap manusia itu akan merasakan namanya perubahan, entah yang lebih baik maupun yang lebih buruk. Sama juga seperti yang ada di dalam organisasi. Pemimpin organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah itu harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam organisasi dan mampu memperhitungkan serta mengakomodasikan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas ya poin yang pertama tentang manajemen perubahan. Apa sih manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Lalu poin keduanya itu pengertian manajemen perubahan di dalam organisasi. Jadi adanya perubahan di dalam organisasi itu apa? Nah, manajemen perubahan dalam organisasi itu strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Sekarang poin ketiganya. Poin ketiga itu tujuan atau sasaran dari manajemen perubahan itu. Apa sih tujuan dan sasaran dari manajemen perubahan dalam organisasi itu? Yang pertama itu memperbaiki kinerja organisasi. Jadi yang sebelumnya mungkin kinerjanya masih terbilang biasa saja atau tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perkembangan, maka perlu nih diadakannya manajemen perubahan. Terus yang keduanya itu mengupayakan perubahan perilaku. Jadi kebiasaan buruk di anggota yang masih dilakukan yang di dalam organisasi itu yang masih kebiasaannya tuh masih buruk lah gitu. Jadinya perlu banget nih diadakannya manajemen perubahan yang bertujuan untuk dilakukannya perubahan. Terus yang ketiga itu mempersiapkan masa depan yang baik. Jadi dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat mengubah suatu organisasi berkembang dengan lebih baik lagi dan mampu mengikuti era modernisasi. Terus yang keempat, kenapa sih perlu adanya perubahan di dalam organisasi? Jadi kita tuh perlu banget adanya perubahan dalam organisasi ya untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Karena pada hakikatnya setiap organisasi itu perlu adanya perkembangan, perbaikan, evaluasi ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya agar mampu bersaing dengan organisasi yang lainnya. Terus aspek-aspek apa aja sih aspek pendorongnya nih yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan di dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu teknologi. Teknologi yang semakin maju, semakin canggih, yang berkembang pesat menjadi salah satu faktor untuk mengubah perubahan dalam organisasi. Terus yang kedua itu sifat tenaga kerjanya. Sifat tenaga kerja yang ada di organisasi juga berpengaruh untuk mengubah dalam perubahan organisasi. Terus yang ketiga persaingan yang semakin ketat juga. Jadi karena di luar itu persaingan yang sangat ketat, terus juga dengan anggota-anggotanya atau SDM-nya juga yang semakin bagus, yang semakin baik. Jadi organisasi kita juga harus ada perubahannya agar mampu bersaing juga nih. Nah, sekarang yang keenam itu ada pula penolakan dalam perubahan manajemen organisasi. Jadi yang pertama itu penolakannya itu mungkin adanya berbedanya pendapat antar anggota yang membuat perubahan susah dilakukan. Jadi di saat kita untuk melakukan manajemen perubahan itu nggak segampang itu, pasti ada aja orang yang berbeda pendapat nih karena kurang suka dengan pendapat kita untuk melakukan perubahan di dalam organisasi. Jadi susah nih untuk menemukan titik temunya seperti apa. Terus yang kedua juga kurangnya pengetahuan tentang teknologi atau gaptek, jadi mereka belum siap untuk melakukan perubahan. Jadi nggak bisa diratakan semuanya itu bisa mengikuti era modernisasi. Pasti ada juga yang belum paham dengan komputer, print atau tentang web kayak gitu. Jadinya susah untuk melakukan manajemen perubahan di dalam organisasi karena mereka belum mengerti banget nih seperti apa sih
teknologi yang ada sekarang nih gitu. Nah, kesimpulannya, jadi seiring berjalannya waktu itu perubahan itu pasti ada untuk ke arah yang lebih baik lagi. Entah itu perubahan itu dilakukan secepatnya atau tidak, itu tergantung dari situasi dan kondisinya seperti apa. Karena kita mau ya setiap organisasi itu harus ada perubahannya, harus ada perkembangannya dengan lebih baik lagi. Baik teman-teman, makasih banget nih udah nonton podcast aku, dan juga makasih juga kita udah belajar bareng mengenai manajemen perubahan. Nah, semoga ilmu yang aku sampaikan, informasi aku sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kesalahan kata, ucap, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.